karena teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang membuat perkembangan teknologi ini juga harus diperhatikan. Digital. Memang ekonomi digital telah mengubah pola bisnis dari yang sebelumnya serba manual menjadi serba otomatis. Salah satu contoh nyata adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah memiliki toko tanpa harus memiliki bangunan fisik. Setelah melihat video cuplikan tadi, banyak sekali kan dampak sosial dari TIK. Nah, dampak sosial dari TIK ini meliputi dampak negatif dan juga dampak positif. Sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi mengenai TIK, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kan pepatah mengatakan, kalau nggak kenal, maka nggak sayang. So guys, perkenalkan, namaku adalah Muhammad Zaki Adi Salabia dan saya Dianto Wiranata. Saya Firna Latif Alfa. Dan yang terakhir, saya Muhammad Kandafi. Di dalam era yang super canggih ini, pastinya kita tidak familiar dengan yang namanya TIK. Nah, TIK ini merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK ini mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Perkembangan TIK ini dibagi menjadi dua masa, yaitu pada awal masa sejarah dan era modern. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, yang pada saat itu ditemukannya tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Sementara pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, yaitu surat kabar atau yang bisa lebih dikenal sebagai koran. Melalui media ini, manusia mulai dengan lebih mudah mengakses berbagai informasi dari belahan dunia. Setelah itu, kita masuk ke poin sejarah perkembangan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak terlepas dari peran Charles Babbage. Oke, next kita masuk ke perkembangan komputer dari berbagai generasi. Generasi komputer pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Athena Software dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ANIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Selanjutnya, kita masuk ke komputer generasi kedua. Nah, komputer generasi kedua ini dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Kita lanjut lagi ke komputer generasi ketiga. Nah, komputer generasi ketiga ini dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command or Service Model. Di
Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan TIX-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Selanjutnya, kita masuk ke komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat ini dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Oke, last part, kita masuk ke komputer generasi kelima. Nah, komputer generasi kelima ini digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Materi selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu peran TIK dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu ada e-banking. E-banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer atau PC, PDA, ATM, atau telepon. Selanjutnya yaitu e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen, inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Selanjutnya yaitu dampak positif teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua yaitu semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Selanjutnya yaitu dampak negatif TIK dalam bidang ekonomi. Yang pertama hal yang sering terjadi yaitu pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Yang kedua yaitu dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Dan yang terakhir yaitu saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto testimoni atau foto-foto produk yang dijual tanpa izin. Selanjutnya yaitu contoh penerapan TIK dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu ada mesin vendor makanan berbasis touchscreen. Contohnya adalah mesin Coca-Cola Freestyle, soda fountain yang dapat menghasilkan minuman dengan berbagai rasa sesuai keinginan hanya dengan satu mesin berbasis layar sentuh. Yang kedua yaitu pemantauan menggunakan webcam. Vision Enabled Training, sebuah sistem produksi L-Bot Park dapat merekam kerja karyawan dalam persiapan makanan dan berbagai area lain untuk mendeteksi apakah ada pelanggaran terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Poin materi yang selanjutnya yaitu bab 3. Yang pertama, perkembangan hukum di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa. Awalnya, hukum di Indonesia cenderung responsif dan partisipasif, sesuai dengan demokrasi liberal yang ditetapkan pada periode 1945 hingga 1959. Selanjutnya yaitu poin kedua, pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan hukum nasional.
Sejak 18 Agustus 1945, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar yang bersifat supel dan elastis. Pemberlakuan hukum Belanda pada awalnya hanya untuk menghindari kekosongan hukum. Pemerintah berupaya mewujudkan hukum nasional yang menggantikan hukum Belanda. Selanjutnya yaitu poin ketiga, perkembangan hukum dan reaksi masyarakat. Terdapat berbagai reaksi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor ketidakprofesionalan aparat penegak hukum yang tidak seimbang mempengaruhi pandangan masyarakat. Selanjutnya yaitu poin keempat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dampaknya. Perkembangan TIK telah membawa revolusi komunikasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat global. Tantangan dan dampak TIK melibatkan aspek keamanan seperti cybercrime dan memunculkan kecenderungan antisosial behavior. Selanjutnya yaitu poin kelima, kejahatan dalam TIK. Cybercrime mencakup berbagai kejahatan seperti pencurian data, perusahaan sistem komputer, dan pelanggaran hak milik intelektual. Perlunya pendekatan hukum, teknologi, sosial, budaya, dan etika dalam menjaga keamanan di cyberspace. Selanjutnya yaitu poin ke-6, pengaruh teknologi informasi terhadap aspek sosial dan hukum. Perkembangan TIK memiliki dampak signifikan terhadap peradaban manusia dan menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Penyalahgunaan TIK dapat menimbulkan ketergantungan, kekerasan, dan perilaku antisosial. Ini yaitu poin ke-7, upaya pembaruan hukum dan adaptasi terhadap teknologi. Pembaruan hukum yang diperlukan untuk mengatasi perubahan teknologi tidak hanya melibatkan perubahan undang-undang, tetapi juga metode penafsiran dan konstruksi hukum. Keamanan, kepastian hukum, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi menjadi kunci dalam pemanfaatan TIK. Dan yang terakhir yaitu poin ke-8, yaitu kesimpulan. Kesadaran terhadap perkembangan TIK dan dampaknya terhadap hukum menjadi penting untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan masyarakat di era digital. Pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum, teknologi, dan sosial diperlukan untuk menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh revolusi teknologi informasi. Selanjutnya, poin materi terakhir. Tujuan dari tahap analisis adalah memahami dengan sesungguhnya kebutuhan dari sistem yang baru dan mengembangkan sebuah sistem yang memadai kebutuhan tersebut atau memutuskan bahwa pengembangan sistem yang baru tidak dibutuhkan. Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam tahap SDLC atau System Development Life Cycle. Untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem dibutuhkan dua jenis kebutuhan. Pertama, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitikberatkan pada properti perilaku yang dilakukan oleh sistem. Pertama, kebutuhan fungsional. Sebagai contoh, dalam mendefinisikan kebutuhan fungsional ini, satu kasus yang diangkat adalah tentang sistem informasi perpustakaan. Ada pertama, operasional seperti input data, perhitungan, dan pengelompokan. Kedua, pendataan anggota. Dan yang terakhir, transaksi peminjaman dan pengembalian. Non-fungsional, operasional. 1. Menggunakan SO Windows NT. Kedua, spesifikasi komputer minimal Platinum 2. Ketiga, kebutuhan RAM 256. Keempat, kebutuhan hard disk 10 GB. Kelima, printer. Keamanan. 1. Sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password. Kedua, dilengkapi dengan CCTV di ruang baca dan ruang penyimpanan tas. Informasi. 1. Digunakan untuk menampilkan tata cara pendaftaran anggota baru. Kedua, digunakan untuk menampilkan informasi bila user salah memasukkan password. Dunia informatika menawarkan peluang menarik bagi mereka yang tertarik dengan teknologi, memungkinkan akses mudah terhadap informasi dan transformasi dalam berbagai sektor seperti e-commerce, transportasi, dan pariwisata. Kebutuhan akan tenaga informatika semakin meningkat, memberikan peluang bagi mereka yang memilih bidang ini dalam dunia pekerjaan. Dengan pertumbuhannya pengguna internet yang pesat, sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dijelajahi oleh para profesional informatika. Definisi dari sistem informasi atau SI secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Tujuan sistem informasi, tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi.
Fungsi sistem informasi. Pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam pengelolaan sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisirkan terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Komponen ini penting dalam pengambilan keputusan untuk bisnis dan strategi pemasaran. Sistem informasi terdiri dari komputer, manusia, fakta, instruksi, dan kumpulan prosedur yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan internal perusahaan yang menggunakan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan, biaya produksi, dan strategi bisnis. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian sistem informasi komputer yang membantu pengambilan keputusan yang tepat untuk perusahaan, organisasi, atau instansi terkait. Sistem informasi eksekutif adalah jenis sistem informasi manajemen yang membantu eksekutif senior mengambil kebijakan dengan menyajikan informasi yang tepat dan relevan. Keempat, ada sistem proses transaksi. Adalah bagian dari sistem informasi yang bertugas menjalankan dan mencatat setiap transaksi bisnis secara berkelanjutan. Penerapan SI saat ini berbagai bidang bisnis seperti manufaktur, pemasaran, kesehatan, dan pendidikan menggunakan berbagai sistem informasi yang mencakup perkembangan teknologi dalam mendukung operasi mereka. Yang pertama ada e-commerce, kedua e-learning, ketiga fleet management system, keempat knowledge work system, kelima office automation system, dan yang terakhir transaction processing system.